Selamat pagi, saya Devagi Theodorus akan membawakan presentasi mengenai strategi marketing masa pandemi warung kelompok Pak Ruben di Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Presentasi ini untuk memenuhi nilai UAS Advanced Digital Marketing. Pendahuluan, pandemi COVID virus disease 19 atau COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian baik global maupun nasional, terutama keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, diketahui jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit per 2018, dan angka tersebut mencapai 99,9% keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. UMKM berkontribusi 60,3% dari total produk domestik bruto dan menyerap 97% dari total tenaga kerja serta 99% dari total lapangan kerja. Pak Ruben merupakan salah satu pelaku UMKM yang membuka warung kelontong dan terdampak pandemi terutama saat dilakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Warung kelontong merupakan entitas bisnis yang sudah ada sejak lama dan dikenal dekat dengan masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, warung kelontong adalah suatu kios yang di dalamnya menjual beragam kebutuhan sehari-hari. Berbagai barang tersebut mencakup kebutuhan rumah tangga seperti beras, bumbu dapur, peralatan mandi, hingga alat pembersih rumah dan lain sebagainya. Pandemi COVID-19 membuat banyak orang kehilangan pekerjaan akibat menurunnya semua sektor usaha atau bisnis. Berbagai upaya dilakukan untuk tetap bertahan di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit. Salah satunya dengan membuka usaha kecil-kecilan seperti warung kelontong. Pak Ruben adalah salah satu pelaku UMKM warung kelontong pada saat pandemi COVID-19. Saat bersinar pekerjaannya pada 2019, Pak Ruben berusaha membuka bisnis warung kelontong. Namun impian dan kenyataan tidak berjalan mulus karena terdampak pandemi 1 tahun setelah bisnis berjalan. Selama 1 tahun berjuang pada masa pandemi, bisnis warung kelontong Pak Ruben dapat bertahan dan bangkit dalam memanfaatkan strategi marketing yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mengetahui strategi marketing warung kelontong Pak Ruben dalam menjalankan bisnisnya. Dasar teori terakhir. Sejarah warung kelontong. Pedagang kelontong mulai muncul sejak abad 19, menjual kebutuhan rumah tangga seperti panci maupun penggorengan, hingga beras, sabun, dan bumbu dapur. Kata kelontong berasal dari alat bunyi-bunyian yang selalu dibawa oleh pedagang keliling Tionghoa pada saat menjajakan barang dagangannya dahulu kala. Kelontong yang dibawa berbentuk tambur atau rebana, mini, bertangkai, dan di kedua sisinya terdapat tali pendek dengan biji bulat pada ujungnya, seperti tampak pada gambar di samping. Rebana ini bisa terbuat dari kaleng, kulit samak, atau kertas semen. Dengan digerakkan ke kiri dan ke kanan pada tangkainya, maka biji bulat akan menabuh rebana dengan suara kelontong-kelontong. Strategi marketing. Secara umum, perusahaan akan selalu melibatkan 3 unsur dalam menjalankan pemasarannya. Ketiga unsur tersebut penting bagi perusahaan untuk menemukan strategi pemasaran yang sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi terbagi lagi menjadi segmentasi geografis, demografis, dan psikografis. Segmentasi geografis. Kegiatan membagi pasar berdasarkan daerah penjualan atau lokasi konsumen. Sedangkan segmentasi demografis, kegiatan membagi pasar berdasarkan faktor-faktor demografis seperti umur, jenis kelamin, suku, agama, bangsa, pekerjaan, dan pendidikan. Sedangkan segmentasi psikografis adalah kegiatan membagi pasar berdasarkan faktor-faktor psikologis seperti sikap, kepribadian, opini, dan gaya hidup. Kemudian yang kedua, targeting. Pemilihan target pasar dari semua kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani perusahaan. Positioning, tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan hingga berada dalam benak pelanggan dan menempati posisi kompetitif. Dalam dunia pemasaran terdapat istilah 4P, produk, price, place, dan promotion. Konsep yang disebut dengan istilah marketing mix adalah oleh pakar pemasaran Hermawan Tirtajaya ini sangat populer. Yang pertama, produk. Warung kelontong tidak punya produk sendiri. Mereka menjual berbagai produk dengan 2 metode. Yaitu yang pertama, mereka membeli secara grosir
dan menjualnya kembali secara eceran. Kemudian yang kedua, barang datang sendiri kepada mereka dari produsen, biasanya dibawa oleh salesman produk. Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada target pasar dengan tujuan memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, orang, pengalaman, jasa, acara, tempat, properti, informasi, organisasi, dan ide. Kemudian yang kedua, price atau harga. Merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan produk. Place atau tempat meliputi kegiatan perusahaan menyediakan produk tersedia bagi konsumen. Mayoritas berada di lokasi yang strategis, seperti di pinggiran jalan yang ramai atau di dekat kompleks perumahan dengan bentuk terdapat rak transparan dan berbagai barang tergantung rapih di atas, di samping kanan, dan kiri. Promotion atau pemasaran. Promosi merupakan aktivitas untuk memperkenalkan dan memasarkan manfaat produk dan mengajak konsumen untuk membelinya. Porter's Five Forks Analysis digunakan untuk menganalisis potensi keuntungan perusahaan pada lingkungan industri atau segmen industri yang saling bersaing atau persaingan perusahaan pada sebuah wilayah persaingan. Porter's Five Forks Analysis terdiri dari ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok, daya tawar konsumen, ancaman produk pengganti, dan persaingan antar pesaing. Ancaman pendatang baru. Pendatang baru di suatu industri membawa kapasitas baru, keinginan untuk merebut bagian pasar, serta dengan sumber daya yang besar. Hal ini berakibat harga pasaran turun atau biaya membengkak, sehingga mengurangi keuntungan perusahaan. Ancaman adanya pendatang baru ke dalam industri bergantung pada rintangan masuk, disertai dengan reaksi para pesaing yang sudah dapat diprediksi oleh pendatang baru. Secara umum, ada 5 sumber utama rintangan masuknya pendatang baru, yaitu skala ekonomis, diferensiasi produk, kebutuhan modal, biaya tak menguntungkan terlepas dari skala, dan kebijakan pemerintah. Daya tawar konsumen. Konsumen bersaing dengan industri dengan cara meminta harga turun, melakukan tawar-menawar untuk mutu yang lebih tinggi dan pelayanan yang lebih baik, serta berperan sebagai pesaing antar satu sama lain. 3 situasi yang membuat konsumen memiliki kekuatan tawar-menawar, yaitu kelompok konsumen terpusat, konsumen menjadi kepentingan pertama, produk yang dibeli dari industri merupakan bagian dari biaya, dan mutu produk atau jasa konsumen. Ancaman produk pengganti. Semua perusahaan industri bersaing menghasilkan produk pengganti. Produk pengganti akan membatasi laba potensial dari industri dengan menetapkan harga pagu atau ceiling price yang dapat diberikan oleh perusahaan dalam industri. Makin banyak alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, makin ketat pula pembatasan laba industri. Contoh, meskipun periklanan yang dilakukan perusahaan tidak cukup mendukung posisi industri dalam melawan produk pengganti, periklanan gencar dan terus-menerus dilakukan oleh seluruh peserta industri dapat memperbaiki posisi kolektif industri. Persaingan antar pesaing. Persaingan antara pesaing menyebabkan perlombaan dengan penggunaan taktik-taktik seperti persaingan harga, introduksi produk, perang iklan, dan meningkatkan pelayanan atau jaminan pada pelanggan untuk mendapatkan posisi di hati konsumen. Persaingan terjadi karena satu atau lebih pesaing mendapatkan tekanan atau melihat peluang untuk memperbaiki posisi tersebut. Terdapat 5 faktor yang menyebabkan terjadi persaingan, yaitu jumlah pesaing, penambahan kapasitas, diferensiasi, pesaing yang beragam, dan hambatan keluar. Metode penelitian. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek yang diteliti adalah warung kelontong Pak Ruben di Kota Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Teknik pengumpulan data yang digunakan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna secara generalisasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan pengamatan dalam satu waktu. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel data berdasarkan pertimbangan tertentu. Proses penelitian ini terdiri dari membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang bersifat sementara.
mengumpulkan data dari hasil wawancara dan pengamatan sesaat, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi dari data yang ada. Adapun tahapan analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil akhir adalah membuat laporan ke dalam jurnal. Hasil dan analisis. Bahkan kelompok Pak Ruben melibatkan 3 unsur dalam menjalankan pemasarannya, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Ketiga unsur tersebut membantu kelompok Pak Ruben menemukan strategi pemasaran. Segmentasi geografis meliputi Kelurahan Kota Baru, Kota Maumere, Kabupaten Sika, Provinsi NTT. Terdapat 8 wilayah kelontong yang serupa di sekitar warung kelontong Pak Ruben. Segmentasi demografis warung Pak Ruben meliputi segala jenis usia, dari usia 0 hingga usia 70 tahun. Jenis kelamin lelaki dan perempuan, dan semua golongan agama, pendidikan, maupun pekerjaan. Segmentasi psikografis warung kelontong Pak Ruben meliputi produk sembako, bahan harian kategori toiletries atau perlengkapan peralatan tubuh, sabun mandi, dan lain-lain. Bahan kategori minuman, barang kategori produk instan, barang harian berupa produk pokok, barang harian kategori snack, atau makanan ringan, pulsa listrik, pulsa handphone, dan masker. Targeting. Target warung kelontong Pak Ruben adalah menyediakan barang atau produk sehari-hari yang dibutuhkan konsumen, termasuk yang jarang dijual oleh pesaing, salah satunya adalah masker. Positioning. Berdasarkan hasil wawancara, positioning yang digunakan oleh Pak Ruben di pasar sembako dan terutama adalah masker. Seperti diketahui, pada zaman new normal, semua orang membutuhkan masker sebagai kebutuhan utama. Pak Ruben melihatnya sebagai peluang bisnis yang sangat menjadikan sebagai salah satu target promosi yang terbukti efektif. Untuk lebih memperkuat posisinya, Pak Ruben berusaha membangun percaya konsumen agar konsumen selalu ingat untuk melakukan pembelian di warung kelontongnya. Dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen, melayani dengan ramah dan secepat mungkin, memberikan saran kepada konsumen terhadap suatu produk, dan membantu mereka untuk mencari produk yang dimiliki pesaingnya. Sehingga konsumen selalu merasa nyaman di warung kelontong Pak Ruben. Lebih lanjut, marketing mix, produk, price, plus promotion pada warung kelontong Pak Ruben adalah mulai dari produk. Berdasarkan keterangan Pak Ruben, produk-produk yang ditawarkan meliputi produk sembako, yaitu beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, telur, susu, minyak, dan garam. Barang harian kategori toiletries atau perlengkapan peralatan tubuh, sabun mandi, paper, sampo, pasta gigi, sikat gigi, deterjen, cairan cuci piring, cairan pembersih kloset, dan sebagainya. Barang kategori minuman, ada air minum, sirup, teh kemasan, sari buah kemasan, susu kemasan, minuman berkarbonasi, dan sebagainya. Barang kategori produk instan, mie instan, kopi saset, teh celup, daging kornet, ikan sarden, santan instan, bumbu instan, dan sebagainya. Barang harian kategori snack atau makanan ringan, termasuk kerupuk, kacang-kacangan, permen, biskuit, roti, aneka jajanan anak-anak, dan sebagainya. Barang harian berupa produk rokok, token listrik, pulsa handphone, dan masker. Harga. Harga produk yang ditawarkan berkisar 500 hingga lebih dari 1 juta, tergantung jenis produk. 4. Warung kelontong Pak Ruben terletak di lokasi tergolong strategis, yaitu di persimpangan jalan di pemukiman padat penduduk. Sesuai segmentasi geografis, warung kelontong Pak Ruben meliputi wilayah Kelurahan Kota Baru, Kota Maumere, Kabupaten Sika, Provinsi NTT. Pemasaran. Di masa pandemi, di saat semua orang membutuhkan masker untuk beraktivitas di luar rumah, Pak Ruben menyediakan di warung kelontong miliknya dan berbekal pengumuman kecil yang dipasang di depan warung. Di sini jual masker. Hal ini cukup sukses dalam menarik pelanggan karena jarak apotek dari perumahan warga cukup jauh dan warung kelontong di sekitar Pak Ruben tidak ada yang menyediakan masker. Peluang ini dimanfaatkan oleh Pak Ruben dalam menarik pembeli dan mengenalkan harga serta produk yang ada di dalam warung kelontong miliknya. Cara ini terbukti sangat jitu dan sangat ampuh dalam menarik konsumen. Saat berbelanja yang awalnya konsumen hanya membeli masker, lalu tertarik untuk membeli barang lain. Porter's Five Forks Analysis.
Untuk menganalisis potensi keuntungan yang dimiliki warung kelontong Pak Ruben dengan 8 warung kelontong di wilayahnya. Ancaman pendatang baru. Secara umum, terdapat 5 sumber utama rentan masuknya pendatang baru, yaitu skala ekonomis. Harga sebuah produk yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan pesaingnya. Harga barang di warung kelontong Pak Ruben di bawah harga rata-rata pesaingnya. Melalui observasi pada 8 warung pesaing Pak Ruben, terbukti barang di warung kelontong Pak Ruben harganya lebih rendah dan ada barang tertentu bedanya hanya 100 perak. Diferensiasi produk, yaitu menyediakan produk-produk yang jarang dijual oleh pesaing. Hampir semua barang yang dijual di warung kelontong Pak Ruben juga dijual oleh para pesaingnya. Namun Pak Ruben memiliki barang yang tidak dijual oleh beberapa pesaingnya, misalnya minyak tanah dan es batu. Sedangkan ada barang yang tidak dijual sama sekali oleh pesaingnya, yaitu masker. Kebutuhan modal. Keterbatasan modal dapat menjadi ancaman. Pak Ruben memiliki modal yang cukup. Tambahan modal ini didapat dari gaji pensiun yang masih didapat oleh Pak Ruben setelah pensiun. Modal ini penting untuk mempercepat peredaran barang untuk menambah kebutuhan warung kelontong. Selain itu, sistem peraturan uang hasil keuntungan cukup sukses, yaitu Pak Ruben membagi 70, 20, dan 10%. Untuk keuntungan, 70% akan digunakan untuk memutarkan barang lagi di warung kelontong miliknya, dan 20% lagi dijadikan keuntungan yang dapat bersifat sebagai modal cadangan, sedangkan 10% untuk digunakan dalam kehidupan sehari Pak Ruben dan istrinya. Biaya tak menentukan terlepas dari skala. Biaya pengeluaran di luar biaya operasional untuk Pak Ruben itu sangat kecil. Biaya-biaya lain dan pembukuan yang ketat menjadi penting dalam menjaga kebocoran biaya yang tidak terlalu penting. Biaya tersebut biaya sewa mobil untuk mengangkut barang dan grosir ke barang kelontong. Namun kebanyakan bahan jualan Pak Ruben diantar langsung ke barang kelontongnya. Tunjangan pemerintah. Warung kelontong Pak Ruben sudah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin usaha yang sudah diterbitkan oleh pemerintah setempat. Dan kebijakan pemerintah lainnya telah diikuti oleh Pak Ruben seperti pemilik, sehingga tidak ada kebijakan pemerintah yang dilanggar oleh warung kelontong Pak Ruben. Daya tawar pemasok. Terdapat 4 kondisi yang menyebabkan kuatnya daya tawar pemasok. Yang pertama, pemasok tidak menghadapi produk lain dan dijual pada industri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ruben, warung kelontong memiliki cukup banyak supplier, sehingga bisa dengan mudah atau memilih untuk mengambil produk pada supplier tertentu. Ini merupakan keuntungan bagi warung kelontong Pak Ruben, karena banyak pilihan supplier. Kemudian yang kedua, industri bukan merupakan pelanggan yang penting bagi pemasok. Peran pemasok menjadi sangat kecil dalam kegiatan operasional warung kelontong Pak Ruben, dikarenakan banyaknya pilihan supplier yang dimiliki oleh warung kelontongnya, sehingga faktor ini tidak menjadi ancaman bagi warung kelontong Pak Ruben. Produk pemasok input penting bagi bisnis. Banyaknya supplier yang dimiliki membuat warung kelontong Pak Ruben bisa dengan mudah beralih ke supplier lainnya jika ada salah satu supplier tidak memiliki stok barang yang diinginkan. Sehingga faktor ini tidak menjadi ancaman bagi warung kelontong Pak Ruben. Kemudian yang keempat, produk kelompok pemasok terdiferensiasi. Jumlah supplier yang lumayan banyak menjadi keuntungan bagi warung kelompok Pak Ruben. Hal ini dapat dimanfaatkan Pak Ruben untuk membandingkan harga yang ditawarkan supplier yang satu dengan yang lainnya. Sehingga hal ini tidak menjadi ancaman bagi warung kelontong Pak Ruben. Daya tawar pemasok. Berikut ini adalah 3 situasi konsumen memiliki kekuatan dalam tawar-menawar. Kelompok konsumen terpusat. Konsumen menjadi kepentingan pertama. Konsumen menjadi kepentingan pertama untuk warung kelontong Pak Ruben. Hal yang menjadi keluhan konsumen selalu menjadi acuan bagi Pak Ruben untuk segera memperbaiki. Seperti misalnya ada barang yang dicari oleh konsumen namun tidak ada di warung kelontongnya, maka akan dicatat dan pada hari berikutnya barang tersebut segera disediakan oleh Pak Ruben di warung kelontongnya. Nah, yang kedua, produk yang dibeli dari industri merupakan bagian dari biaya. Warung kelontong Pak Ruben menyediakan bahan jadi dari supplier yang langsung disalurkan ke konsumen, sehingga tidak ada biaya tambahan untuk produk yang dibeli industri. Ini yang ketiga, mutu produk atau jasa konsumen. Pak Ruben selalu mengecek tanggal kadaluarsa dan resep produk yang dijual. Ini dilakukan agar konsumen selalu percaya terhadap kualitas produk yang ditawarkan. Pengecekan akan dilakukan setiap barang yang
baru dibeli, dan secara berkala sebulan sekali. Ancaman produk pengganti. Berdasarkan data yang didapat, rata-rata masyarakat lebih memilih produk kebutuhan primer yang disediakan di warung kelontong Pak Ruben. Produk yang ditawarkan Pak Ruben merupakan produk kebutuhan dasar, sehingga membuat produk pengganti tidak menjadi ancaman. Persaingan antar pesaing. Secara umum terdapat 5 faktor mengakibatkan terjadi persaingan di antara pesaing, yaitu jumlah pesaing. Terdapat 8 warung kelontong di sekitar warung kelontong Pak Ruben yang bergerak di bidang yang sama. Hal ini tidak menjadi ancaman, karena banyak kelebihan yang dimiliki warung kelontong Pak Ruben dibanding pesaingnya. Diferensiasi. Dari segi diferensiasi produk, warung kelontong Pak Ruben tergolong sangat lengkap dan hampir menyediakan semua produk rumah tangga yang dibutuhkan konsumen. Dari hasil analisis peneliti, produk yang disediakan lebih lengkap dan murah. Selain itu, warung kelontong Pak Ruben sudah memiliki basis pelanggan yang sudah menjadi langganan. Penambahan kapasitas. Berdasarkan analisis peneliti dari hasil wawancara dan pengamatan, warung kelontong Pak Ruben masih memungkinkan penambahan kapasitas produk. Rencananya pembangunan warung kopi dengan menyediakan internet gratis segera akan dibuka oleh Pak Ruben. Berdampingan dengan warung kelontong miliknya. Hal ini menjadi sisi Hal ini akan menjadi sisi positif tambahan keuntungan bagi bisnis Pak Ruben. Kemudian yang berikutnya, persaingan yang beragam. Dalam radius 800 km hanya ada 8 warung kelontong sejenis yang menjual produk serupa, namun jauh lebih sedikit menjual produk dagangan dibandingkan dengan warung kelontong Pak Ruben. Hal ini menjadi keuntungan bagi Pak Ruben. Hambatan keluar. Hambatan keluar bagi usaha warung kelontong Pak Ruben terbilang lemah, karena usaha ini bisa diambil oleh siapa saja, dengan modal besar maupun kecil, dan bisa bertahan untuk waktu yang lama, ditambahkan dengan persaingan yang merata. Kesimpulan, strategi marketing yang dibangun warung kelontong Pak Ruben berjalan efektif dan terbukti mendatangkan banyak keuntungan. Lokasi strategis, kepercayaan konsumen yang mampu dibangun dengan baik, promosi yang baik, dan menawarkan produk yang jarang dijual pesaing. Selain itu, modal yang cukup dan memiliki cadangan modal menjadi kekuatan jaminan Pak Ruben dalam berkelanjutan bisnisnya. Ketersediaan barang pasokan yang selalu terjaga dengan harga yang relatif murah dan bahkan lebih murah daripada pesaingnya. Peluang yang dimiliki untuk memperbesar usaha masih dapat dilakukan, letaknya strategis di tengah pemukiman dan persimpangan jalan. Ancaman usaha sejenis saat ini belum dapat diabaikan, dan kedepannya masih bisa terjadi ancaman yang lebih besar, terutama adanya usaha sejenis dengan modal yang lebih besar dan produk pesaing yang lebih lengkap dan lebih murah. Terima kasih, ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam menulis paper ini. Selamat pagi.